Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Nurjana. I'm from class D. Analisis korelasi berganda. Korelasi berganda digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan dari satu variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat. Nah, kita akan menguji langkah-langkah menganalisis suatu data dengan menggunakan uji korelasi berganda. Nah, untuk memahami langkah-langkahnya, saya mengambil contoh kasus dengan judul hubungan minat dan motivasi terhadap hasil belajar siswa kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 1 Mamuju. Nah, jadi jumlahnya ada 20 orang. Kemudian taraf signifikannya yaitu 0,05. Variabel independen dalam minat kita simbolkan X1 dan motivasi kita simbolkan X2. Kemudian variabel dependennya yaitu hasil belajar kita simbolkan jadi Y. Nah, langkah-langkah uji korelasi berganda ini kita gunakan aplikasi SPSS. Pertama, kita buka aplikasi SPSS, masuk ke variabel view, masukkan namanya mulai dari X1, desimalnya kita ubah jadi 0, kemudian labelnya kita klik hadir. Kemudian di kolom kedua kita klik X2, desimalnya kita ubah jadi 0, kemudian labelnya kita ketik nilai. Kemudian di kolom ketiga kita masukkan variabel Y, desimalnya jadi 0, labelnya jadi hasil belajar. Kemudian kita lanjutkan ke data view. Nah, setelah ini kita input ke data yang sudah saya simpan di Excel. Ini datanya ada 40, mulai dari minat, motivasi, dan hasil belajar. Kemudian kita copy. Oke, sudah tercopy. Kemudian kita paste. Oke, selanjutnya kita uji prasyarat sebelum kita melakukan uji korelasi. Kita melakukan uji prasyarat untuk korelasi menguji normalitas. Nah, selanjutnya kita harus uji korelasi dengan mengklik analyze. Setelah kita klik analyze, kita klik correlate, kemudian bivariate. Nah, di sini kita pindahkan ke 3 variabel ke variables. Kemudian kita klik options. Nah, di sini kita beri centang. Selanjutnya kita klik continue. Lalu oke. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Kita simpan untuk korelasi. Selanjutnya kita kembali lagi ke data yang akan kita input. Kemudian kita akan melakukan analisis kembali dengan melakukan regression, kemudian linear. Selanjutnya kita masukkan hasil belajar pada dependen, dan variabel X1 dan X2 kita masukkan ke independen. Lalu kita klik statistik,
Setelah itu kita beri centang di estimates, modal fit, dan R-squared chain. Lalu kita klik continue dan OK. Dan muncullah hasil dari korelasi yang kita uji. Nah, ada korelasi dan model summary. Kita perhatikan berdasarkan tabel model summary-nya. Diketahui bahwa besar hubungan antara minat atau X1 dan motivasi atau X2 terhadap hasil belajar atau Y yang dihitung dengan koefisien korelasi ditunjukkan dengan nilai R sebesar 0,666. Hal ini menunjukkan pengaruhnya cukup besar. Sementara itu, kontribusi atau sumber sumbangsih secara stimulan dan secara simultan variabel minat dan motivasi terhadap hasil belajar R-square-nya 0,443. Nah, selebihnya itu ditentukan oleh variabel lainnya. Kemudian untuk mengetahui signifikansi koefisien korelasi bergandanya diuji secara keseluruhan sesuai dengan menentukan hipotesis yang saya ajukan sebelumnya dalam pembahasan ini adalah H0-nya yaitu minat dan motivasi tidak berhubungan secara simultan dengan signifikan terhadap hasil belajar. Kemudian H1-nya minat dan motivasi berhubungan secara simultan dan signifikan terhadap hasil belajar. Jadi ada dua H0-nya dia tidak berhubungan. H1-nya dia berhubungan. Oke, signifikannya itu 0,000. F-change-nya 14,724. Signifikan F-change-nya 0,000. Karena nilai signifikan F-change-nya 0,000, dia kurang dari 0,05. Maka keputusannya adalah H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya minat dan motivasi berhubungan secara stimulan dan signifikan terhadap hasil belajar siswa kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 1 Mamuju. Serta berkorelasi dapat diketahui hubungan masing-masing antara variabel X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y. Oke. Nah, nilai signifikannya sebesar untuk X1 terhadap Y itu nilai terhadap Y sama dengan 0,681. Dia lebih besar dari 0,05 sehingga berarti 0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Kesimpulannya, tidak ada hubungan yang signifikan antara minat dan hasil belajar siswa kelas 12 MIPA 3 SMA Negeri 1 Mamuju. Sedangkan jika kita mencari hubungan antara X2 terhadap Y, maka kita lihat X2-nya nilai signifikannya dia 0,000, dia kurang dari 0,05. Sehingga hasilnya ditolak dan H1-nya diterima. Jadi kesimpulannya ada hubungan yang signifikan antara motivasi dengan hasil belajar siswa kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 1 Mamuju. Nah, kesimpulan dari keseluruhan bahwasanya ada hubungan signifikan antara
minat dan motivasi dengan hasil belajar siswa kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 1 Mamuju. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.